saya mengajar di SMA Swasta Teladan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Ekonomi Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan kompetensi dasar menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Berikut akan saya lampirkan video pembelajaran yang saya lakukan. Untuk pengembangan diri saya mohon masukan dan kritik dari Bapak dan Ibu Penguji. Terima kasih. Sebelum belajar, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Seperti biasa, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdiri. Siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru bersalam. pagi, Bu. Selamat pagi. Kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti cinta kita akan tanah air yang akan Ibu pimpin. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Luar biasa. Masih semangat kan? Masih, Bu. Ya. Oke, di situ sudah Ibu kirimkan absen link, absen online kita. Silakan diisi absensinya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, tetapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Oke, silakan pensi. Mengenai inflasi. Bagus. Kan tepuk tangannya dong. Inflasi. Ada yang masih ingat apa itu inflasi? Oke, Mei. Inflasi itu adalah sebuah gejala di mana terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus. Good. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Inflasi adalah kenaikan harga di mana harga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Nah, di pertemuan kita kali ini kita mau membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dibuat oleh Bank Sentral untuk mengatasi inflasi tersebut. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan kompetensi dasar. Pada pertemuan ini menganalisis kebijakan moneter dan fiskal serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan fiskal. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah melalui pendekatan saintifik menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau kalian dapat merumuskan pengertian kebijakan moneter. Kemudian setelah melakukan diskusi, kalian mampu menganalisis tujuan kebijakan moneter dengan tepat. Setelah mengerjakan LKPD dan melakukan diskusi, kalian mampu menganalisis instrumen kebijakan moneter dengan tepat sampai nanti setelah berdiskusi
berdiskusi, kalian mampu menyajikan penerapan kebijakan moneter secara komunikatif. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai kebijakan moneter, silakan dulu dibuka dari link yang Ibu kasih untuk mengerjakan pretest kita terlebih dahulu. Di situ soalnya Ibu buat mengenai kebijakan moneter. Yuk, semalam ada yang baca buku tidak? Tidak ada ya? Atau luar kepala semuanya ya? Luar kepala nggak luar? Di dalam kepala ya? Oke. Bisa Jeva? Tokennya Siwon. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa sih manfaat kita mempelajari kebijakan moneter ini? Tentunya sangat berguna bagi kehidupanmu sehari-hari. Ketika di dalam kehidupanmu mengalami kenaikan harga secara terus-menerus atau sebaliknya, pada keadaan kita saat ini kita sering mengalami yang namanya deflasi. Untuk itulah kita mempelajari kebijakan moneter. Bagaimana cara kita untuk mengatasi inflasi tersebut. Jadi pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini, tolong ditanamkan di alam bawah sadarnya bahwa kalian itu adalah pemimpin bank sentral, kalian adalah gubernur Bank Indonesia. Jadi bagaimana kalian bertindak sebagai gubernur Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi yang terjadi melalui kebijakan moneter. Paham ya? Paham ya? Oke. Pada pertemuan ini kita melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian pengetahuan atau kognitif. Ini nanti dinilai dari hasil yang pretest yang kalian kerjakan, dan post test yang terakhir nanti akan kita nilai sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang kedua, Ibu akan menilai sikap kalian afektif selama melangsungkan pembelajaran, termasuk keaktifan dalam bekerja kelompok berdiskusi. Yang ketiga, Ibu akan menilai mengenai nilai keterampilan dalam berdiskusi termasuk penyampaian pendapat. Paham ya? Bagus. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan mengamati gambar berikut. Ayo. Amati gambar berikut. Coba, apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Mei dulu ya. Yang gambar pertama itu kan gambar Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan gambar kedua itu uang. Nah, tugas dari Bank Sentral atau Bank Indonesia itu kan tugasnya untuk mencetak ataupun mengedarkan uang kepada masyarakat. Bingo, kasih tepuk tangan ya dong. Saya, ini adalah gambar Bank Sentral. Kemudian kamu mau menambah? Ya, jadi pada gambar kedua itu terlihat beberapa uang yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bu. Jadi banyaknya uang yang beredar di masyarakat itu dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bu, agar tidak terjadi inflasi dalam satu. Luar biasa, bagus ya, kasih tepuk tangannya dong. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas kebijakan moneter melalui Bank Sentral, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jadi apa itu kebijakan moneter? Ada yang bisa? Setelah kita melihat gambar ini tadi, ada gambar Bank Indonesia dan ada gambar uang, bisa tidak kalian simpulkan apa itu kebijakan moneter? Ya? Oke, silakan Mei. Menurut saya kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan cara memperhatikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Bingo, bagus sekali. Luar biasa. Itulah kebijakan moneter, tepat yang dikatakan oleh temanmu ya, bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur peredaran uang di masyarakat.
Oke. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, 3 kelompok. Silakan duduk berkelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja sama kalian LKPD. Silahkan diisi jawabannya di LKPD ini kalian kerjakan. Kemudian kalau nanti mengenai tayangan video, nanti akan Ibu tayangkan tayangan video dan pertanyaannya ada di LKPD-nya. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti pada akhir diskusi kita, LKPD akan Ibu kumpulkan. Jadi silakan buat nama kelompok dan kerjakan dengan baik. Paham ya? Nah. Mengenai pertanyaan yang ada di LKPD-mu, tayangan videonya berikut akan Ibu tayangkan. Silakan tonton ke monitor. Setelah pandemi, stabilitas sistem keuangan diklaim masih dalam keadaan sehat. Namun bayangan ketidakpastian ekonomi masih akan membayangi pemulihan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 12 sampai 13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate atau bunga acuan di titik 4%, suku bunga deposit facility sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga menempuh 5 kebijakan lain, yaitu melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, memperkuat strategi operasi moneter, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui electronic trading platform dan central counterparty. 4. Memperkuat UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan ganas BBI. 5. Memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional juga terus diperkuat. Sejalan dengan itu, rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK 4 tahun 2020 yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2020 menyimpulkan stabilitas sistem keuangan atau SSK triwulan 3 2020 tetap terjaga sehingga menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam wadah KSSK akan memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK dan pemulihan ekonomi nasional. Oke, baik. Itu dia tayangan videonya. Jadi silahkan kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD-mu. Kalian bebas mencari informasi yang bisa menambah wawasanmu dari media manapun. Dari internet bisa menggunakan handphonenya. Dan dari modul yang Ibu kasih juga bahan ajar bisa. Dari buku paket bisa, bebas ya. Silakan dijawab LKPD-nya. Semangat.
Oke, dijawab ya. Ayo semuanya aktif, karena selama diskusi Ibu akan menilai keaktifannya ya. Ayo berlomba antara 1, 2, dan 3. Siapa nanti juaranya di kelompok ini? Ayo. Ada pertanyaan yang membingungkan, tanyakan Ibu ya. Tapi jangan tanya jawabannya. Ya, analisis dengan kritis. Iya, dari tayangan video ini dia. Disesuaikan aja dengan materi ajar yang dikasih. Sudah siap, Nak? Kelompok 3, sedikit lagi 2, sedikit lagi ya Ki. Kelompok 1 bagaimana, Nak? 1 lagi, ayo cepat berlomba. Bisa Jeva? Ya, diajak Jevanya berdiskusi. Akan sih. Oke, kita mulai ya, Kok. Oke? Kita mulai, Nak. Oke, time is over. Selesai, kita mulai. Ayo kelompok siapa dulu yang bisa memaparkan hasil diskusinya? Diberi kesempatan sampai memilih. Siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Oke, silakan. Jadi nanti pada saat kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya, kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapan. Apakah kalian sependapat atau bahkan berbeda pendapat? Nanti berikan argumen kalian. Saya? Oke, silakan kelompok 2. Mulai diskusinya. Baik, kami akan dari kelompok 2 ini memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Mengapa Bank Indonesia menekan tinggi bunga agar Indonesia tidak mengalami yang namanya inflasi yang dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi sulit? B. Apa itu kebijakan moneter ekspansi? Analisislah bagaimana penerapan kebijakan ekspansi moneter dalam tayangan video tersebut. Kebijakan moneter ekspansi adalah kebijakan bank sentral untuk menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penerapan kebijakan ekspansi dalam moneter dalam tayangan tersebut adalah untuk mengurangi angka pengangguran ketersediaan uang dalam jumlah yang banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dari tayangan video tersebut, analislah instrumen kebijakan moneter, mana yang digunakan dan bagaimana penerapan instrumen kebijakan moneter tersebut. Yang pertama, kebijakan
diskonto. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank umum dan pihak lainnya dalam rangka pengendalian moneter. Yang ketiga, politik cadangan kas. Politik cadangan kas merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Yang kelimanya, himbauan moral. Himbauan moral merupakan cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Yang keenam, kebijakan devaluasi atau revaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs atau uang rupiah terhadap mata uang asing yang bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Baik, yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Yang A, analisislah Bank BI dalam menerapkan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dan BI selalu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak terjadi inflasi di negara Indonesia. Kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat diterapkan saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat kurang, dan sebaliknya, saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebih, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter tersebut? Yang pertama, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, guys. Presentasi kelompoknya sangat bagus, luar biasa. Ada yang ingin menanggapi kelompok 2? Oke, silakan Mei dari kelompok 1 ya. Oke. Pada kali ini saya akan menanyakan pertanyaan. Tadi kan Bank Indonesia itu melakukan jika terjadi inflasi akan menambah ataupun mengurangi nilai uang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Bank Sentral tersebut dalam menerapkan kebijakan mengurangi dan ataupun menambah uang tadi tersebut? Oke, mungkin maksud sini dia keadaan yang seperti apa, makanya menambah uang. Dan keadaan seperti apa Bank Indonesia mengurangi uang. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk dia dulu. Oke, ada yang dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1, bisa juga ya? Ada? Bagaimana? Pertanyaannya itu luar biasa ya, karena di sini kan kita bahas bagaimana kebijakan moneter itu digunakan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar itu. Bagaimana Bank Indonesia, pada saat kapan Bank Indonesia memberikan uang, menambah jumlah uang di masyarakat, dan pada saat kapan dia mengurangi jumlah uang tersebut. Kita harus tahu dulu. Nah, itu ada hubungannya dengan jawaban kalian di kebijakan ekspansi. Ada kebijakan ekspansi, ada juga kebijakan kontrak. Yo, cari informasi dari media manapun bebas, dari buku paket, modul belajar yang edukasi juga bisa, dari internet juga bisa. Ayo kelompok 3 bisa? Sana? 1 yang bertanya. Ayo 2, semangat. Apa Yosi? Yeti. Ayo berlomba, berpacu. Berlomba. Jangan-jangan si Mei bertanya karena dia tahu, bukan karena nggak tahu ya.
tiga dulu, Ibu mau dengar suara kelompok 3 dulu. Ada MC di sini. Ayo. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3? Yang proses menguranginya, Bu. Oke, silakan kelompok 3 dulu ya. Kita dengarkan dulu suara kelompok 3 karena tadi kelompok 2 sudah presentasi. Oke, silakan kelompok 3. Silakan pensi. Menurut pengamatan kami, Bank Indonesia mengurangi uang itu meningkatkan uang itu pada saat terjadinya deflasi karena uang masyarakat itu turun. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Indonesia mengurangi jumlah uang, menambah atau mengurangi? Menambah jumlah uang, bagus ya, yang beredar pada masyarakat pada saat deflasi. Mungkin bisa ditambahi oleh kelompok 2, silakan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai kapan uang itu ditambah dan dikurangi. Jadi ketika membeli sekuritas atau surat-surat berharga saat terjadinya inflasi, Bank Indonesia akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat-surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Dan kapan menambahnya? Ketika Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Misalnya mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang dari negara lain. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 1 apakah dapat menerimanya? Oke, bingo. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok 2. Jadi artinya di situ pada saat kapan Bank Indonesia harus menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, kamu bisa melihatnya melalui instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi di situ ada beberapa instrumen, termasuk saat kapan Bank Indonesia menambah, tentunya pada saat terjadinya deflasi. Saya mau bertanya dulu, keadaan kita saat ini, apakah inflasinya naik atau turun? Inflasi kita pada saat pandemi seperti ini naik apa turun? Turun. Oke, bagus ya, turun. Bagus ya, luar biasa, turun. Jadi pada saat seperti itulah harusnya Bank Indonesia itu menambah jumlah uang yang beredar. Pada saat seperti ini nilai beli kita mengalami peningkatan atau penurunan? Ayo, daya beli. Ya. Penurunan. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada saat seperti inilah jumlah uang itu harus ditambah. Dan sebaliknya tadi, ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia harus menghimpun uang yang di masyarakat itu kembali ke bank. Bagaimana caranya? Itulah instrumennya. Bagus ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin menanggapi lagi mengenai ini? Ayo. Analisislah bagaimana Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan apa tujuan dari kebijakan moneter tersebut. Saya minta dulu kelompok 1. Silahkan. Silahkan kelompok 1 atau kelompok 3. Ayo, siapa duluan nak? Yang bisa aja, yang bisa ya, karena ini ada poinnya. Poin. Lihat di gambar ini sudah ada bagaimana bagaimana Bank Indonesia menjaga kestabilan melalui kebijakan moneter. Jadi ini yang kalian analisis. Ayo. Ada? Oke, silakan dari kelompok 1, kelompok 3 harus lebih aktif lagi ya nak. Nanti setelah ini kelompok 3 itu. Ayo, baiklah di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, analisislah bagaimana Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menerapkan kebijakan intervensi ganda, baik di pasar valuta asing maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. Saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebihan,
maka Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari kebijakan moneter tersebut? Kebijakan moneter bertujuan untuk memelihara dan mencapai kestabilan nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bagus, bingo. Kasih tepuk tangan dulu. Bagaimana Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter melalui penjagaan atau pengaturan stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini ada dua, stabilitas terhadap siapa yang tahu? Ayo. Stabilitas terhadap halo kelompok 3 di sana. Iya. Jadi Bank Indonesia menjaga stabilitasnya itu stabilitas terhadap ekonomi dan harga. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Senaka. Stabilitasnya di situ stabilitas terhadap harga. Harga mana, Bu? Harga dalam negeri maupun luar, dan stabilitas terhadap ekonomi, mata uang asing. Itu harus dijaga Bank Indonesia. Sepanya mata uang asing. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. Oke. Silakan bawa ke sini. Pepsi. Semua sudah dipahami ya? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kembali ke tempat duduk semula, susun mejanya dengan bagus. Diangkat ya nak, diangkat kursinya. Oke. Susun dengan rapi. Ice breaking dulu melalui tarian in-game ya. Di luar aja nanti kena ke ini kan enggak? Di luar. Oke, kita mulai. Ayo semangat. Dikerjakan dengan baik-baik karena itu ada nilainya. Jangan buka TikTok. Enak buka. Bisa. Ada yang tidak bisa membuka link quizzes melalui quizzes kita ya. Link quizzes ada di grup edukasi. Quizzes, post test. Oke, sudah? Kebijakan moneter. Oke, semua sudah selesai ya? Sudah. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang kita bahas hari ini? Oke, silakan Mei.
Menurut pengamatan saya atau pengalaman saya tentang kebijakan moneter adalah kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, di mana bank sentral sebagai pemegang otoritas keuangan yang bertugas untuk mencapai kestabilan nilai rupiah agar tidak rendah ataupun terlalu tinggi dan agar ketika terjadi inflasi maupun deflasi, bank sentral lah yang melakukan kebijakan-kebijakan agar tetap terjaga stabilitas ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan cara menambah ataupun mengurangi nilai uang yang beredar di masyarakat. Bingo, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi? Ada? Tidak ada? Sama seperti Lydia? Ya, oke, kita simpulkan bersama ya. Kebijakan moneter sama seperti yang dibilang temanmu adalah bagaimana Bank Indonesia mempengaruhi nilai uang, jumlah uang yang beredar untuk mencapai kestabilan ekonomi. Bagaimana Bank Indonesia menerapkan itu melalui instrumen kebijakan moneter, baik itu kebijakan moneter secara kontraktif dan ekspansif, tadi sudah dibahas di kelompok secara jelas. Melalui ini instrumennya ada diskonto, bagaimana mempengaruhi jumlah uang yang beredar, kemudian operasi pasar terbuka, penetapan cadangan kas minimum dan kredit selektif serta himbauan moral. Itulah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menurutmu, Bang? Menyenangkan ya nak. Pensi bagaimana? Sangat menyenangkan. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk keaktifan bersama kita di pembelajaran kita kali ini. Apalagi tadi diskusinya sudah sangat aktif, tapi untuk pertemuan selanjutnya mohon sangat lebih aktif lagi, lebih berpartisipasi lagi. Oke ya, itulah materi kita pada hari ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Jadi apa itu kebijakan fiskal, Bu? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran. Itu gunanya untuk apa? Mengatasi inflasi juga. Pada kesempatan ini kita bahas moneter. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas kebijakan fiskal. Bisa ya? Sambung. Oke. Di situ di buku paketmu nanti kamu kerjakan latihan soal. Bisa ya? Itu sebagai tugasmu. Oke. Demikian pembelajaran kita, silakan tutup bukunya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan kita kelas. Berdiri. Siap gerak sebelum kita keluar rumah masing-masing. Marilah kita berdoa, mundur ke gerak masing-masing. Berdoa dimulai.